Ya, kita membahas tentang apa itu cloud computing ya. Cloud computing ya. 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 Ya, cloud computing itu berhubungan juga dengan virtualization ya. Jadi ini saya tulis dulu istilah-istilah itu. Jadi ini ada hubungan dengan virtualization. Ya. Nah, apa sih itu maksudnya ya? Jadi pertama-tama flashback dulu ya, yang teman-teman punya kan kalau misalkan komputer gitu ya, itu kan ada dari pertamanya kalian punya mikroprosesornya gitu ya. Jadi ada prosesor gitu, ada CPU ya, ada CPU gitu ya, chip ya, yang mungkin kalian kalau di komputer itu ya. Kemudian ada hard disknya ya, disk gitu ya, gitu. Nah kemudian ada NIC-nya, network interface card-nya ya, dan NIC-nya gitu. Nah gitu. Nah ini satu perangkat ya, atau intinya adalah di komputer kamu itu harus ada mikroprosesornya, ada hard disknya, ada kartu jaringannya untuk bisa terhubung ke jaringan gitu ya. Demikian juga laptop juga sama ya, pasti ada mikroprosesornya, ada disknya ya, dan juga ada NIC-nya. Nah di prosesor itu pasti juga ada RAM-nya juga gitu kan ya, ada RAM juga gitu ya. Itu kan udah biasa juga ya kalau misalkan waktu kamu juga membuka apa namanya komputer ya. Mungkin kalau misalkan yang bukan laptop, biasanya kita seringnya itu CPU ya. Jadi yang box gitu dibuka itu ada motherboard gitu ya, isinya di situ ada beberapa slot ya, ada buat slot buat RAM gitu kan, ada buat si terhubung ke kartu jaringannya gitu kan, dan juga hard disk juga nyolok ke slot itu gitu ya. Nah itu bicara tentang legacy atau yang sekarang masih berbentuk fisik gitu ya. Nah di cloud computing ini ya, atau virtualisasi ya, jadi maksudnya cloud itu jadi udah istilah ya. Ini cloud ini kan emang kenapa namanya cloud ya, karena emang seperti awan gitu ya. Nah ini term yang cloud ini hubungannya dengan internet gitu ya. Nah kalau kalian balik lagi ke sini kan ada CPU, ada RAM, ada disk, ada NIC. Ini kan hubungannya CPU ya, dan RAM itu kan untuk memproses gitu ya, memproses ya, untuk mengatur ya, gitu ya. Di sini untuk menyimpan gitu ya. NIC itu ya untuk menghubungkan jaringan gitu. Cloud computing ini memproses data ya, mengatur data, menyimpan data gitu ya. Kemudian data itu terhubung secara online via internet, itu namanya cloud computing gitu ya. Jadi cloud computing itu mengatur gitu ya, menyimpan ya, kemudian memproses ya data-data ya, secara online via internet. Nah itu cloud computing ya. Itu jadi sebuah paradigma ya, atau sebuah model gitu ya. Jadi ingat, cloud computing itu sebuah paradigma baru atau sebuah model ya, atau bicara dengan kata lain framework gitu ya, yang intinya menjalankan fungsi-fungsi yang di legacy ya, yang fisik ini secara virtual gitu
Cloud computing ini mengacu kepada NIST ya. NIST ya, kalau kemarin kan saya menjelaskan tentang 3GPP gitu ya, ada sebuah standar. Nah, NIST ini juga sebuah standar ya. Jadi national ya, N-nya, I-nya institute gitu ya. Kemudian standar teknologi. Jadi National Institute of Standard Technology ya, itu NIST ya. Jadi cloud computing ini ada standarnya ke NIST ini. Kata dia ada 3 model nih untuk virtualisasi ini. Yang pertama ya disebut dengan SaaS ya gitu. Ini berhubungan dengan delivery-nya di cloud computing itu ya. Jadi kalau misalkan balik lagi, kalau misalkan kamu beli komputer ya, semuanya harus bisa jalan, itu ya harus dibeli semuanya. Kamu beli motherboardnya yang ada prosesor, RAM, hard disk, dan kartu jaringannya gitu. Bener-bener itu semuanya harus dibeli. Kalau nggak dibeli ya nanti nggak jalan gitu si komputer itu gitu kan, atau laptopnya ya jadi nggak berfungsi gitu. Nah, beda halnya di cloud computing. Di cloud computing ini atau framework tadi atau model tadi itu ada satu yang berbeza gitu ya, yang berbeda dengan yang masih fisik ya, dimana cloud computing ini memungkinkan untuk kita memerlukan sebuah layanan itu ya dengan sesuai kebutuhan aja gitu. Jadi kita bayar hanya yang butuh ya, itu jadi on demand ya, pay based on demand. Nah, itu ciri khas dari cloud computing gitu ya. Ciri khas yang lain itu dia menggunakan sumber daya CPU, RAM ya, disk ya, NIC. Ini kita bilangnya resource gitu ya. Itu secara bersama-sama gitu. Jadi itu ada 2 ciri ya. Jadi pay based on demand, kemudian use resource ini apa namanya, secara bersama-sama gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu SaaS layanannya itu. Apa maksudnya SaaS itu? Singkatannya software as a service. Jadi SaaS itu software gitu ya. Software as a service. Maksudnya apa? Jadi dia layanan demand tadi itu untuk softwarenya aja, aplikasi aja gitu ya. Baik lagi ke yang kamu punya komputer gitu ya. Jadi misalkan ini saya hapus aja gitu. Jadi kalau kamu ini komputer kan pasti ya. Yang tadi kan ada motherboard, RAM, hard disk, ini kan di sini gitu ya. Nah, kemudian kamu install OS-nya gitu kan, ada di sini ada OS-nya gitu kan, operating systemnya ya, sistem operasi misalkan kayak Windows gitu. Kemudian kan ada aplikasi-aplikasinya kan, Microsoft Office ya, maksudnya Microsoft Office, ada Microsoft Word, Microsoft Excel gitu ya, gitu. Nah, yang dimaksud dengan software as a service gitu ya, jadi kita membiarkan si vendor gitu ya untuk menangani dari semuanya, dari hardware resource-nya ya, kemudian OS-nya gitu juga gitu ya, dan aplikasinya juga di-maintain sama mereka. Jadi misalkan contohnya kamu pernah dengar Dropbox gitu ya, atau Office 365 misalnya dari Microsoft Office gitu ya. Jadi ini contohnya di misalkan Office 365 gitu ya. Nah, ini kalian misalkan di laptopnya nggak punya Microsoft Office gitu ya. Kamu langganan ke Microsoft Office, atau ya bayar berarti ya tentunya, namanya Office 365. Tapi nanti di Office 365 itu nanti kamu mendapatkan layanan Microsoft Office gitu. Seolah-olah lagi ada di laptop kamu ya, tapi harus ada terhubung internet ya. Jadi itu secara online.
Nah, padahal kamu di laptopnya atau di komputernya nggak ada aplikasi software Microsoft Office gitu. Kemudian yang kedua, PaaS, ya, ini platform as a service gitu. Ya, apa itu platform as a service? Nah, kalau misalkan yang software as a service kan yang aplikasi-aplikasi di sininya nih yang kita langganan gitu ya. OS-nya masih OS-nya kita, misalkan Microsoft Windows, ya Microsoft Windows gitu ya. Tapi kalau misalkan PaaS ya, OS-nya pun kita langganan gitu ya. Jadi platform as a service itu ya middleware, operating system, kemudian bahasa programannya itu ya semua dihandle oleh si vendornya gitu ya. Contohnya Google App Engine ya, kalau ini yang banyak menggunakan ini. Nah gitu, Google ada juga Salesforce ya, tapi yang terkenal sih yang Google App Engine. Jadi sekali lagi dari mulai hardware resource-nya sampai tingkat OS-nya gitu ya, itu di-handle oleh si vendor gitu. Nah, kita cuma menjalankan programnya aja di situ. Misalkan ada Python ya, ada JSON, ada MySQL gitu. Itu yang di-maintain oleh si usernya, oleh kita gitu. Tapi sampai platformnya, sampai OS-nya atau apa namanya, environment-nya di situ ya, itu si vendor itu yang maintain-nya gitu ya. Yang ketiga, infrastruktur as a service, IaaS. Apa maksudnya infrastruktur? Nah, infrastruktur ini maksudnya yang lebih ke hardware ya. Ya kayak RAM tadi, RAM, CPU ya, hard disk ya, kemudian networknya. Nah itu yang punya vendornya gitu ya. Kita yang maintainnya ya berarti dari OS sampai aplikasinya ya si usernya gitu. Jadi kita istilahnya nggak perlu punya si, ya kalau tadi bayanginnya itu yang kalau komputer itu kan kalian bilangnya CPU kan, yang kotak itu. Nah, padahal CPU itu sebenarnya term untuk prosesor ya, tapi kalau udah biasa ngomong CPU, jadi sebenarnya maksudnya dari semua motherboard, RAM, hard disk ya, NIC. Nah, kita cuma langganan itu aja ya. Jadi nanti kita dapatnya secara virtual. Ada virtual RAM-nya berapa giga, ada virtual hard disk-nya berapa giga gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ininya jadi ini kalau ini SaaS, kalau ini PaaS gitu ya. Nah, kalau yang ada di sini ini IaaS, infrastrukturnya gitu. Itu layanan daripada cloud computing ya, menurut NIST gitu. Ya, mudah-mudahan oke. Nah, yang dari semua cloud computing ini udah banyak beberapa vendor ya yang memang ada semuanya. Jadi ada semua layanan yang dari SaaS, kemudian PaaS, IaaS ya. Contohnya AWS misalkan ya, Amazon Web Service ya. Ini udah terkenal juga ya, Amazon Web Service ini gitu. Jadi kalian bisa browsing layanan di AWS itu apa aja ya. Itu mengenai cloud computing.